Jadi tema kali ini adalah tema besarnya perang gen yang tidak berkesudahan. Dan endingnya adalah perang Dajjal dan pengikutnya versus Al-Mahdi dan pengikutnya. Itu ending akhirnya. Rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang menyadari. Bahkan mungkin hampir jarang banget. Bahkan mungkin saya sendiri juga tidak menyadari sebelumnya. Jadi jangan-jangan tidak ada yang menyadari, jangan-jangan ya. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini, yang kita jalani ini, sebetulnya umat terbelah loh. Dalam dua kelompok besar. Tapi kita tidak pernah menyadari ini. Kita seolah mengalir saja. Padahal sebetulnya, kalau dari sisi kacamata yang luas, yang tinggi dari kacamata Allah ya, itu ada dua kelompok gelombang besar manusia saat ini. Ya. Dan kelompok dua besar ini terpecah-pecah lagi. Ya. Dalam kelompok, apakah itu harokah, apakah itu aliran. Kemudian setiap kelompok ini terpecah-pecah lagi menjadi aliran-aliran kecil. Demikian juga dengan kelompok satu lagi. Jadi kelompok ini juga terpecah dalam beberapa kelompok lagi. Ya. Tetapi muaranya, arus besarnya itu dua kelompok sebetulnya. Arus besarnya ya. Jadi itu satu yang saya sampaikan ya, bahwa kita tidak sadar, tidak menyadari. Bahkan sekali lagi saya juga baru menyadari. Jadi dua kelompok ini sebetulnya sudah perang dari zaman ke zaman. Yaitu saya mengistilahkan dengan perang nasab. Ya. Antara keturunan nasabnya Ibrahim alaihissalam dengan nasabnya dari Raja Namrud. Ya. Nah, ini kita jarang mendengar ini. Ini disebut juga sebetulnya mewakili perang antara tauhid dan syirik. Nah itu, kita jarang sekali mengetahui hal ini. Sebetulnya selama ini kita dalam posisi ya, antara jalan ya, yaitu tauhid dan juga jalan syirik. Milah Ibrahim, jalan Ibrahim, atau nasabnya Nabi Ibrahim, dan juga jalan atau nasabnya dari Namrud. Dan ini akan berlangsung sampai pencabutan nyawa serempak nanti ya. Dan puncaknya, seperti di dalam petunjuk Mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, bahwa puncak dari dua gen ini akan berhadapan dan akan perang mengakibatkan kematian kurang lebih 2,5 miliar orang. Nah, yang diistilahkan tetap saja sesungguhnya adalah yang berperang itu adalah dua gen tadi yang berasalkan dari sumber Namrud dan Nabi Ibrahim ya. Saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 258. Ini rekaman percakapan antara Nabi Ibrahim ya. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat
Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah orang yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, Namrud ya berarti, saya dapat menghidupkan dan mematikan, dia bilang. Tetapi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Pada ayat ini di atas Namrud meminta Nabi Ibrahim ya, bukti keberadaan Allah. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nah, pada saat kalimat Tuhanku adalah orang yang mampu menghidupkan dan mematikan, ya, maka Namrud juga menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia, dia bilang. Namun tentu berbeda konsepnya, ya. Yaitu mematikan tidak dibunuh. Kalau Namrud kan, kalau menghidupkan tidak membunuh orang, kira-kira gitulah. Nah, beda konsepnya. Jadi itu pengertian Namrud. Nah, cuman kan lemah sekali. Menghidupkan itu ya artinya membiarkan orang tidak mati, membiarkan orang tidak dibunuh. Itu kan lemah konsepnya ya. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dari barat. Nah, pada saat itu Namrud dalam kondisi lemah, artinya tidak bisa berhujah lagi gitu ya. Ada yang menarik nih. Ini penting sekali. Bagian dari dalil yang sangat kuat tentang bahwa gen Ibrahim dan gen Namrud ini akan selalu berjalan sesuai fitrahnya. Di dalam Tarikh Madinah oleh Ibnu Asakir, ya, saya bacakan dari Ali bin Husain, dari ayahnya yang berkata, sesungguhnya Allah menciptakan surga. Allah menciptakan surga Iliyin dan menciptakan tanah penciptaan kami darinya, serta menciptakan tanah para pencinta kami darinya juga. Tahu surga Iliyin? Pernah dengar? Ya. Saya teruskan. Allah menciptakan neraka Sijin. Tahu? Pernah dengar? Dan menciptakan tanah penciptaan pada pembenci kami darinya. Maka ruh-ruh para pencinta kami akan merindukan tanah asal penciptaannya. Nah, dan ruh-ruh para pembenci kami akan merindukan tanah asal penciptaannya. Ini menarik. Artinya, gen itu akan selalu dalam track masing-masing. Gennya Nabi Ibrahim akan selalu dalam track gerakan tauhid. Ya. Lalu gennya Namrud selalu dalam tracknya melenceng dari akidah dari tauhid yang benar, yaitu selalu berurusan dengan perilaku syirik. Nah, ini menarik ini. Jadi artinya yang disampaikan oleh Ibnu Asakir ini sesuatu yang menurut saya benar, dan ini sudah terjadi saat ini. Jadi ruh-ruh para pencinta kami, yaitu dalam kebenaran, merindukan tanah asal penciptaannya. Ya. Ruh ya. Lalu ruh-ruh para pembenci kami, yaitu
di luar dari gerakan tauhid yang sebenarnya, akan merindukan tanah asal penciptaannya juga. Tuh. Dasar teh. Nah, ini berarti memang akan berjalan sesuai dengan gennya masing-masing. Kata iliyin ini terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21 ya. Dalam Quran ada alat kata iliyin, yaitu surga ya, atau catatan yang memang orang-orang yang orang yang baik, ahli surga, dan Allah yang Allah ridhoi, orang yang berbakti kepada Allah. Lalu kata-kata sijin, ya, sijin itu catatan atau tempat orang-orang durhaka atau neraka, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kita bisa lihat pada saatnya saat ini, sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berpikir, marilah kita berpikir. Majelis Gajah begitu sangat sayangnya ingin mengingatkan semua pihak, walaupun pada praktiknya pasti akan menyinggung banyak orang, karena sifat taklid buta ya, kepada seseorang, kepada kelompok. Padahal sifat taklid buta ini sudah kita jelaskan dalam kajian sebelumnya, berpotensi jadi pengikut Dajjal. Ya. Atau di istilah disebut dengan apa? Taklid buta itu asobiyah. Ya. Di dalam banyak kitab yang dibuat oleh para ulama, jelas kelompok asobiyah, kelompok taklid buta, tidak pernah mau mendengar dari orang lain. Maka ini berpotensi kelompok ini menjadi pengikut Dajjal. Wajar, wajar. Logikanya pun wajar. Justru orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sesungguhnya di track yang benar, mau menerima ilmu dari siapapun, itu yang benar. Ujungnya adalah kita akan saksikan dalam beberapa tahun ke depan, karena memang perang pengikut Dajjal dan perang pengikut Al-Mahdi tidak akan lama lagi terjadi. Bahkan saya memprediksi hitungan 10 jari lah, mungkin antara 15 tahun sampai 12 tahun ke depan kita akan saksikan. Kalau kita masih berusia panjang, maka apa yang kita sampaikan ini kita akan lihat ya, akan terjadi. Di mana gen yang baik, tauhid yang benar ada di barisan Al-Mahdi. Dan ternyata alhamdulillah benar. Al-Mahdi mengajarkan apa sekarang? Ajarannya menjauhi syirik. Itu luar biasa, membuat kita tambah yakin. Dan gennya Dajjal dan pengikutnya selalu beririsan dengan masalah-masalah perilaku syirik dan mempertuhankan diri.